Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Aji Kasiwi, NIM 182410101122 dari Data Manager. Di sini saya akan mempresentasikan hasil praktikum saya terkait tentang implementasi algoritma Perceptron dan juga Ensemble Classifier atau Classification dengan dataset wine dan juga breast cancer. Oke, hal yang pertama kita lakukan adalah mengimport data-data terlebih dahulu. Kita menggunakan NumPy sebagai perhitungan array, Pandas sebagai komputasi terhadap data frame, kemudian sklearn untuk mengimport model, kemudian preprocessing, dan juga beberapa dataset. Oke, kemudian kita melakukan import data frame. Kita menggunakan load wine untuk mengimport objek berupa objek data wine. Kemudian kita jalankan. Baik, di sini kita disajikan data frame. Karena ini dari sklearn, maka fitur berupa angka. Dan target kita ada 3 kelas. Oke, kemudian di sini untuk breast cancer kita punya sekitar 30 fitur dengan target kelasnya ada 3, yaitu malignant dan benign. Untuk wine kita akan memprediksikan apakah suatu wine berjenis untuk kelas 0, kelas 1 atau kelas 2. Sedangkan breast cancer kita akan mengidentifikasi gejala pada penyakit kanker payudara, apakah dia termasuk jenis malign atau benign. Oke, hal yang pertama kita siapkan untuk perhitungan adalah membuat suatu fungsi. Di sini saya membuat suatu fungsi bernama ppn modeler. Di sini saya menggunakan di sini adalah fungsi untuk perhitungan perseptronnya. Nah, untuk penghitungan perseptronnya ini kita akan menginput suatu objek data dari sklearn, kemudian dan juga menginput size-nya atau test size-nya, apakah nanti akan test size ini terkait dengan perbandingan antara data test dan data train. Data test dan kemudian X dan Y ini adalah suatu inputan. X adalah data sampel dan Y adalah data targetnya. Kemudian kita pisah menggunakan metode train test split untuk memisah menjadi data test dan data train dengan inputan X dan Y. Kemudian dengan besar test size-nya itu sebesar T size. Ini nanti akan diisi 0,2 sampai dengan 0,4. Nah, kemudian kita mendefinisikan standar scaler-nya. Standar scaler di sini adalah suatu metode preprocessing. Metode ini nanti akan menstandarisasi data dengan menghilangkan nilai mean dan juga menskalakan lagi. Oke, kemudian nanti standar scaler ini akan diberi masukan, kita latih dengan data train. Nah, kemudian kita simpan bentuk standarisasinya ke dalam suatu variabel dengan nama train standardization dan test standardization. Nah, untuk menstandarisasikannya kita bisa menggunakan metode transform dari standard scaler ini. Untuk data train kita transform X train-nya, untuk data test kita transform X test-nya. Oke, kemudian kita lanjut ke algoritma Perceptron-nya. Nah, di sini kita menggunakan random string 0. Nah, kemudian Perceptron ini nanti akan dilatih dengan data train yang sudah distandarisasi, train std dan juga nanti train. Nah, kemudian prediksinya nanti akan diambil dengan metode predict dan
juga dites dengan data tes yang sudah terstandarisasi. Nah, nanti akurasinya akan dihitung dengan metode yang bernama akurasi skor dengan inputan Y-test dan Y-predict, hasil dari tes standarisasi tadi. Kemudian ini saya bentuk outputnya berupa dictionary untuk memudahkan pemanggilan data. Saya bagi menjadi model, prediction, test, dan akurasi. Oke, setelah pembentukan fungsi dari perhitungan PPN model perseptor, kita lanjut ke modelernya, ke bagging modeler. Nah, tadi perhitungan PPN, sekarang penghitungan bagging. Untuk tahapnya awal sama, kita siapkan datasetnya untuk melatih model kita, kemudian kita standarisasi menggunakan standar scalar. Nah, di sini kita akan membuat bagging classifier. Bagging ini kita mengassemble atau menggabungkan model-model yang mempunyai mempunyai hasil prediksi secara individual, dan kemudian nanti akan digabungkan untuk menghasilkan suatu prediksi akhir yang lebih bagus dengan cara bisa dengan voting dari gabungan model-model tadi, dan juga bisa dengan membuat rata-ratanya. Nah, di sini kita base estimatornya adalah kita menggunakan PPN, dan kita estimasikan, kita ulang modelnya sebanyak 300 kali. Nah, kemudian kita latih model ini dengan menginputkan data train yang sudah terstandarisasi dan train, kemudian kita ambil prediksinya dengan memprediksi model tersebut menggunakan inputan tes yang sudah terstandarisasi. Kemudian kita ambil akurasinya dengan akurasi skor, kemudian kita simpan ke dalam suatu dictionary. Oke, kita run terlebih dahulu. Nah, untuk pengujiannya kita langsung ujian saja. Kita definisikan dulu kita definisikan variabel-variabel untuk menyimpan suatu data. Dan di sini kita menggunakan t-size yang berbeda-beda. WINE PPN 02 untuk menyimpan perbandingan persebaran data 0,2, yang WINE PPN 3 0,3, dan seterusnya. Oke, kita run. Oke, di sini kita dapatkan nah, kemudian kita run program. Kita jalankan sintak untuk menampilkan hasil variabel-variabel tadi. Oke, di sini kita punya data. Di sini akurasi dari WINE dengan metode Perceptron tadi, kita lihat akurasinya untuk perbandingan 0,2 kita mendapatkan 0,94, dan untuk perbandingan 0,3 dan 0,4 relatif hampir sama, yaitu 0,98, tapi di sini persebaran 0,4 lebih tinggi, 98,6, hampir mendekati 1 sempurna. Kemudian di akurasi breast cancer kita lihat untuk untuk rasio 0,2 kita mendapatkan hasil 0,96. Untuk rasio 0,3 kita dapatkan 0,97, dan rasio 0,4 kita dapatkan sebanyak 0,95. Nah, di sini kita lihat prediksi tertinggi kita dapatkan dengan rasio rasio random subsetnya 0,3. Nah, sedangkan untuk WINE rasio random subsetnya yang tinggi ini yang 0,4. Oke, selanjutnya kita akan lihat
kita akan lihat hasil yang menggunakan metode bagging. Oke, di sini bagging kita menggunakan random estimator yang berbeda-beda, dan estimator yang berbeda. Di sini ada 100, 200, 300, dan itu berlaku baik terhadap dataset wine dan juga dataset breast cancer. Oke, kita jalankan. Di sini memang agak lama daripada yang sebelumnya karena ada 2 perhitungan di sini. Ada banyak perhitungan sih, bukan 2, ada banyak perhitungan. Oke, kemudian coba kita tampilkan akurasinya. Oke, wow, di sini kita mendapatkan 2 hasil sempurna. Oke, di akurasi wine untuk rasio 0,2 dan 0,4 kita dapatkan hasil yang sempurna, yaitu 1. Dan untuk rasio 3 di wine kita dapatkan 0,98, dan namun itu juga akurasi yang tinggi. Kemudian di breast cancer kita lihat akurasinya untuk estimator 100 kita dapatkan 98, untuk 200 kita dapatkan 94, dan untuk yang 300 kita dapatkan 96. Nah, di sini kita lihat untuk breast cancer N estimator yang optimal adalah yang 100 karena dia yang paling tinggi, mendekati 1. Baik, itu saja penjelasan dari saya. Terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.